azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah dan pertolongan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini dengan izin Allah dan ridho Allah kita masih bisa memenuhi panggilan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah dan juga ibadah puasa dan ibadah thalabul ilmi. Semoga semua ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga beberapa para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di sunah-sunah wudu ya. Masih di sunah-sunah wudu yang jumlahnya ada 14, kemarin sampai nomor 7, jadi masih separuh. Review secara singkat, yang pertama adalah siwak atau gosok gigi. Yang kedua adalah membaca bismillah. Yang ketiga mencuci dua telapak tangan. Yang keempat kumur-kumur. Yang kelima memasukkan air ke hidung dengan sungguh-sungguh kecuali dalam keadaan puasa. Yang keenam mendahulukan kanan, mengakhirkan yang kiri. Yang ketujuh membasuh anggota wudu 3 kali kecuali mengusap kepala. Sekarang yang ke-8. Yang ke-8 adalah tahlilul lihyah al-kasifah. Menyela-nyela jenggot yang tebal. Kalau jenggot tipis kayak ukuran punya saya ini berarti tipis, maka wajib dicuci sampai kulit. Karena tipis. Nggak tahu di sini saya nggak lihat yang tebal. Kalau yang tebal itu cukup dicuci luarnya saja. Hanya ketika mau disela-sela sampai kulit, hukumnya sunnah. Tapi dicuci luarnya saja. Misalnya ada yang itu tuh bewok sini, tebal gitu ya. Itu cukup airnya di luar aja. Nggak wajib sampai ke kulit. Tapi kalau mau disela sampai kulit, hukumnya sunnah. Tapi kalau yang tipis-tipis, jenggot kita itu rata-rata tipis-tipis kayak gini, masih di terawang itu kulitnya kan masih mudah kelihatan. Maka wajib membasahi sampai kulit. Taqaddama anal lihyah idza kanat kasifatan la tasiful basyarah fa innahu yujzi'u ghuslu dhahiriha. Jenggot yang tebal, bewok yang tebal cukup dibasuh luarnya saja.
Wa nazitu huna annahu yustahabu tahliluha bil ma, akan tetapi kalau mau menyela-nyela sampai kulitnya jenggot yang tebal itu hukumnya sunnah. Karena dalam hadis Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa akhadha kafan min ma'in fa adkhalahu tahta hankihi fa khallala bihi lihyatah. Nabi kalau wudu terakhir mengambil air satu telapak tangan ini kemudian digosok-gosokkan di jenggotnya sehingga sampai masuk ke dalam kulitnya. Dan Nabi mengatakan hakadha amaroni Rabbi azza wa jalla. Yang demikian itu adalah Nabi memerintahkanku, kata Rasulullah. Wa hadzal amru masrufun ilal istihbab bi hadis Rifa'ah ibni Rafi' fi qisatil musii sholatah, dan perintah ini ditarik kepada perintah sunnah karena dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' mengatakan tidak wajib menyela-nyela jenggot yang tebal, maka menyela-nyelanya hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang ke-9, dalkul a'dha, menggosok-gosok anggota wudu. Memang misalnya wudu itu hanya ini air, semprot kayak gini tak lah. Kemudian di tangan juga hanya disemprot kayak gini, atau kalau ada yang polahnya itu besar itu dicelup gini, asalkan dilihat bisa basah itu cukup. Tapi kalau dilihat kok tidak basah ya enggak cukup. Makanya disunnahkan menggosok-gosok. Jadi yang namanya cuci muka itu raut itu ya sampai betul-betul diginikan. Ini sunnah karena akan menyempurnakan kewajibannya. Begitu juga ketika mencuci tangan, tidak hanya diselup gini, nanti kalau ada yang enggak basah ya enggak sah. Tapi kalau sudah basah, sahnya yang kurang sempurna, sempurnanya harus nah, namanya saja mencuci gitu ya. Mencuci, maka dalkul a'dha ya. Digosok kayak gini. Begitu juga kakinya. Ada orang wudu kadang kalau kaki kan gini terus sudah keran gitu. Itu kalau sampai ada yang tidak basah, maka tidak sah. Kalau bisa basah semua sah, tapi kurang sempurna. Jadi yang sempurna harus digosok-gosok gini. Apalagi misalnya wudu duhur dari subuh kayak gini terus sudah aktivitas wudu duhur, mungkin sudah keringat, sudah apa, terkena apa, kalau nggak digosok, jangan-jangan ada kotoran yang nempel di sini ya. Maka sunahnya digosok-gosok agar menyempurnakan wudu kita. Dalam hadis Abdullah bin Zaid, beliau berkata, ra'aitu an-nabiyya, aku melihat Rasulullah SAW ya tawaddau, Nabi itu wudu, faja'ala yadluku dhiraihi, Nabi menggosok-gosok anggota wudunya. Jadi tidak sekedar disiram air, tapi juga digosok-gosok ya, digosok gitu ya, atau di apa namanya gitu dengan tangannya. Kemudian yang ke-10, tahlilu asabi'il yadain warrijlain. Dihitung sendiri nih yang ke-10. Di samping tadi dianjurkan menggosok-gosok anggota wudunya, yang nomor 10 adalah dianjurkan menyela-nyela jari jemari, baik yang jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Jadi gini ya, siapa tahu kalau air tidak masuk ke sini ya. Jadi ini wudu itu ini dimasukkan di sela-sela. Apalagi kalau pakai cincin itu wajib diputer. Ya, tidak wajib dilepas. Tapi cukup diputer supaya airnya masuk. Apalagi kalau yang cincinnya agak seret gitu ya. Kok hanya disiram gini itu nggak masuk situ airnya. Kalau nggak masuk berarti ada anggota wudu yang tidak terkena air. Ya, maka wajib diputer gitu ya. Ada yang pakai jam tangan yang anti air atau tahan air.
Nah, kenceng di sini ya. Siram tok situ enggak. Jadi harus diputer gitu ya. Harus diputer. Kemudian jari kaki ini di di sela-sela gini. Karena air kadang bablasan gitu ya. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, asbigil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khalilil asabi, dan sela-selanilah jari jemari, wa baligh fil istinsak ila antakuna shaiman, dan dalam memasukkan air ke hidung dianjurkan yang sangat kecuali kita sedang puasa. Jadi kalau nggak puasa itu, nah ini sampai celeng di sini ya baru dikeluarkan. Tapi kalau puasa ya gini aja, tetap berkumur, tetap masukkan air ke hidung, tapi tidak seperti kalau tidak berpuasa. Wa idza kanat al asabi wa ma bainaha la taghsilu ila bitakhlil fa huwa hina idzin wajibun. Bahkan kalau kita tahu sela-sela jari jemari ini nggak kena air, kalau nggak di sela-sela gini ya maka wajib. Jadi kalau kita gini aja ternyata sini ada yang tidak basah. Apalagi kalau kukunya agak panjang, nanti ada yang tidak masuk ke bawah kuku itu ya. Maka wajib memasukkan air ke daerah tersebut karena itu adalah anggota wudu. Masya Allah, jangan sampai kita sudah wudu bertahun-tahun, sholat bertahun-tahun, ternyata ada yang tidak sempurna. Ya, maka kita tahu ilmunya, dan nanti kita praktekkan agar ibadah kita sempurna. Yang ke-11, azyadah fil ghusl ala mahalil fardhi. Yang ke-11 adalah melebihkan luasnya anggota badan yang dicuci, yang dibasuh. Misal muka itu kan hanya sampai daun telinga yang kecil ini. Terus ini sampai batasan tempat cukulnya rambut sini sampai sini. Ini kalau ditambah agak lebar sini sampai leher. Ini sunnah. Jadi gini, terus kemudian sampai leher sini, ini sunnah. Kemudian ketika tangan itu sampai lengan ya. Sini bukan hanya siku tapi ditambah dikit sampai lengan. Kemudian kalau kaki wajibnya kan sampai mata kaki, tapi dibasuh sampai betis. Itu namanya menyempurnakan dalam luasan basuhan di anggota wudu. Itu disunahkan, ya. Yustahabu isbagul wudu wa ziyadatu ghuslil wajhi ila muqaddimir ra'si wa yusama itolatul ghurrah. Membasuh muka sampai di atas tempat tumbuhnya rambut ke bawah sampai leher. Ini menambah sinar dalam wajah kita besok ketika di hari kiamat. Wa ghuslu ma fawqal mirfaqain wal ka'bain. Kemudian siku ditambah sampai lengan, mata kaki ditambah sampai betis. Wa yusama itolatut tahjil, supaya lebih luas yang akan menyinari kita. Nabi mengatakan inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjilina min asaril wudu. Besok umatku itu di yaumul mahsyar akan bersinar. Ya, mereka akan bersinar disebabkan karena penyempurnaan basuhan anggota wudu. Faman istata'a minkum ayyutil ghurratahu falyaf'al. Maka kata Nabi, kalau kamu mampu untuk menambahkan luasan anggota badan yang dibasuh, persilahkan ditambah. Persilahkan ditambah. Dalam hadis Abu Hurairah, anahu tawaddo'a faghassala yadayhi, bahwa Abu Hurairah wudu kemudian membasuh kedua tangannya hatta asra'a fil adudain, hingga sampai kedua lengan. Lengan itu sini ya. Wa ghuslu rijali hatta asra'a fis saqain, membasuh kaki hingga sampai ke betis. Dan Abu Hurairah mengatakan hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Yang demikian itu adalah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu.
Jadi ditambah luasannya agar semakin banyak yang bersinar pada hari kiamat. Abu Hurairah juga mengatakan sami'tu khalili yaqul, aku mendengar kekasihku Rasulullah bersabda, tablughul khilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu, bahwa sinar yang akan menyinari besok pada hari kiamat itu tergantung basuhan wudunya. Dan yang tidak kalah pentingnya yang ke-12 adalah al-iktisad fi istimalil ma', hemat menggunakan air. Di antara teman-teman kita itu jumlahnya mungkin sudah sedikit, masih ada yang terkena penyakit was-was. Dan ini harus diberantas. Al-waswasu minasyaiton. Was-was itu dari setan. Wudu itu kalau belum 25 kali basuh muka itu belum selesai, ya. Enggak tahu tangannya harus berapa kali. Nanti pergi dari tempat wudu ke tempat sholat masih ragu, balik lagi itu. Kemarin saya baru ditelepon sama enggak kenal, dapat nomor telepon dari saya dari mana enggak tahu, juga menanyakan tentang was-was. Orang kalau was-was itu hanya ragu terus nggak selesai. Jalan dari sana ke sini aja ragu, jangan-jangan tadi di keramik situ ada najisnya. Jadi jangan-jangan saja ya. Dan nggak boleh. Akhirnya pemborosan jadinya ya. Wudu air satu kolam bisa jadi habisnya. Maka itu tidak dibenarkan oleh syariat. Menggunakan air itu harus hemat secukupnya. Ada orang wudu kerannya besar, dimpake 100%, tinggal basuh muka tuh lama gini situ ngalir terus, itu kan mubadir gitu ya, nggak boleh itu ya. Jadi kalau mau gosok mukanya ya situ ditutup gitu ya, atau kalau buka itu 1/4 atau 1/8 gitu ya, buka bor, kalau tinggal gini terus, masya Allah. Makanya hari ini Semarang ambles bumi itu sudah berapa meter katanya gitu ya, karena orang pada boros air. Dan ternyata sejak zaman Rasul sudah diingatkan enggak boleh boros air. Ya, dalam hadis Anas, karena Nabi yaghtasilu bisok ila khamsati amdad. Nabi itu kalau mandi itu 1 sok. Sok bahasa Arab, tidak sok bahasa Jawa. 1 sok itu disokke kabeh, itu enggak begitu ya. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu ya kalau sekarang 4 liter lah. Nabi kalau mandi 4 liter. Jangan kalau mandi berapa? Wah ya serah uang gitu ya, diumpaki wor terus ya. Jadi Nabi kalau mandi itu 4 liter, 4 liter kan nggak banyak tuh 4 liter itu ya buat mandi loh itu. Padahal Nabi itu gagah dhuwur ya. Iya. Kalau wudu hanya 1 liter ya, wa yatawaddo bil mud. Nek wudu hanya 1 liter. Jenengan wudu berapa? Nah ini segitu yang dicontohkan Nabi, nggak boleh lebih. Ya kira-kira lah, kalau lebih dikit kurang dikit. Tapi kalau sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat berarti pemborosan. Ya biasanya itu orang yang was-was itu yang ragu, terus ngentek-ngentek kayak banyu gitu ya. Akhirnya jadi habis banyak, maka tidak diperbolehkan. Ya, mandi hanya 4 liter sampai 5 liter, wudu hanya 1 liter. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-13 doa badal wudu. Setelah wudu berdoa. Ini kadang kita lupa. Setelah wudu berdoa. Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawaddo fayusbihu." Barang siapa yang wudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendek toh? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ketika membaca itu maka dibukalah pintu surga yang 8 dan besok kita disuruh masuk, pilih pintu yang kau sukai. Wah, luar biasa toh. Hanya wudu dengan sempurna kemudian ditutup dengan
doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mesti hafal toh? Doa itu wong gampang itu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apalagi ditambah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, seperti doa kafaratul majlis kutiba firokin sumatubi abitobain falayuksaru ila yaumil qiyamah, maka akan ditulis oleh Allah di salah satu tempat tulis dan tidak akan terhapus hingga hari kiamat. Maka berdoa ketika selesai wudu. Kemudian yang terakhir, yang ke-14, sholatu raqatain ba'dal wudu, dianjurkan sholat syukrul wudu, sholat mensyukuri wudunya. Ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat syukrul wudu ya. Habis wudu kita sholat, habis wudu kita sholat. Ini yang pernah disampaikan oleh Bilal bin Rabah ya, ketika Nabi habis Mi'raj, ya kamu aku mendengar suara telompahmu, mendengar suara serandalmu di surga karena kamu melakukan sholat setelah wudu. Jadi habis wudu kita sholat, habis wudu kita sholat, bisa jadi kita akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Ya juzu tansiful a'dha badal wudu. Habis wudu itu boleh mengeringkan airnya, anduan itu boleh. Bukan tidak boleh, ada yang bilang jangan diandu itu airnya jadi saksi, enggak ya. Jadi setelah wudu dikeringkan pakai anduk atau pakai tisu atau pakai apa boleh ya, boleh, karena Nabi sendiri juga mengeringkan ya, mengeringkan mukanya anggota wudu yang terkena air, dikeringkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yasihul wudu ma'a wudu'il manikir alal alfar. Tidak boleh kemudian wudu kita masih pakai apa ya, biasanya cewek ya kukunya masih dicat ya, apa pitek atau apa namanya, jadi terkena cat tertutup itu ya harus makanya ketika make up yang tebel-tebel ketika mau batal mau wudu ya harus dibersihkan, nggak boleh di luarnya saja ya, karena yang terkena air itu harus kulitnya ya, tidak boleh di luar kulit, sehingga ketika kita terkena cat, terkena apa, terkena pulut, terkena apapun harus dibersihkan agar air masuk ke dalam kulit anggota wudu. Karena kalau enggak, dalam satu riwayat nanti api neraka bisa masuk ke dalam anggota wudu yang tidak terkena air ketika wudu. Karena semua anggota wudu kulitnya harus dibasahi oleh air ketika kita menjalankan wudu ya. Karena akan ada tadarus, tadi sudah disenggol sama panitia, sampai jam 5 lebih 20 menit. Hari ini tidak ada Jumat berkah sarapan ya, karena sudah sarapan dulu tadi sebelum berangkat. Tapi insya Allah diganti tadarus ya, diganti tadarus. Yang punya waktu longgar persilahkan agar memperbanyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, sehingga sudah selayaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Tadi malam saya hitung hari ini Ramadan ke 1460 kalinya sejak Al-Quran diturunkan. Karena hari ini kan 1447, itu dihitung sejak Nabi hijrah. Padahal Nabi hijrah ke Madinah itu setelah diturunkan Al-Quran 13 tahun. 1447 ditambah 13, berarti 1460 tahun yang lalu surat Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diturunkan di Gua Hira. Maka kita sekarang dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin satatan rasulil ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan dakirin hamdan sakirin hamdan naimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal siyamana wa sholatana wa qiyamana wa ta'allumana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.